kita belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru. Selamat pagi Bu Dina, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak Ari, alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Bu Dina hari ini mau melaksanakan coaching dengan tenis ya? Iya, betul Pak. Bagus, baik. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer, Bu Dina, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Bu Dina. Ya, yang pertama mengenai praktek coaching kemarin. Menurut Bu Dina, perasaan Bu Dina ketika melaksanakan praktek kemarin bagaimana? Awal praktek itu Pak saya merasa bingung Pak, bingung bagaimana ini nanti saya. Tapi setelah berjalan prakteknya ya alhamdulillah Pak, kok lancar. Ternyata seperti ini praktek coaching Pak. Baik, jadi mungkin kemarin deg-degan, kemudian merasa grogi itu mungkin karena belum terbiasa. Iya betul Pak. Jadi semoga untuk kegiatan coaching hari ini berjalan lancar, tidak deg-degan lagi dan tidak grogi lagi. Ya. Baik, untuk selanjutnya untuk proses coaching kali ini, proses coaching itu ada 3 kompetensi yang benar. Yang pertama yaitu present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan bertanya dengan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi ini, menurut Bu Dina, kompetensi yang bagian mana yang Bu Dina belum Bu Dina kuasai? Kalau menurut saya sih nih Pak ya, yang memang agak susah saya kuasai itu di bagian presence Pak. Karena gimana ya, saat itu kita harus hadir penuh, kita harus fokus, saya terutama harus fokus untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach saya. Kemudian kalau kurang fokus ini Pak, nanti akan menjadi kurang aktif dalam menanggapi apa yang disampaikan oleh coach Pak. Baik. Jadi Bu Dina merasa bahwa di bagian present atau kehadiran penuh yang kurang, ya, yang perlu dikembangkan lagi. Baik, terakhir Bu Dina, apa yang Bu Dina inginkan dari proses coaching kali ini? Saya berharap saya bisa membantu coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach Pak. Baik, semoga coaching kali ini berjalan lancar. Bu Dina dengan ini nanti masyarakat coaching dengan baik. Saya sebagai observer akan mengamati kegiatan coaching yang Ibu Dina dan Desa laksanakan. Monggo silakan sekarang Bu Dina dan Tenis laksanakan proses coaching tersebut. Baik Pak, terima kasih. Semoga nanti dapat berjalan dengan lancar. 1, 2, 3, mulai. Assalamualaikum Bu Kenis. Waalaikumsalam Bu Dina. Bagaimana kabarnya Bu Kenis? Alhamdulillah sehat walafiat Bu Dina. Alhamdulillah. Saya ikut senang mendengarnya Bu. Karena apa ya, saya amati beberapa hari ini Bu Kenis kok kurang bersemangat. Ada apa nih, kalau boleh
saya tahu kira-kira ada masalah apa nih Bu Kenis. Iya betul Budin, saya beberapa hari ini bingung, udah gelisah lah Budin memikirkan ini semua. Sebelumnya mohon maaf Budin, Budina punya waktu enggak untuk saya sedikit bercerita? Kalau Budina tidak sibuk, bolehlah saya bercerita ke Budina ya Bu. Ya, insya Allah ada waktu kok Bu, jangan sungkan, Ibu tidak mengganggu kok. Jadi hari ini Budin, beberapa hari ini saya bingung, juga kaget lah Budin. Gimana ya, ini kan awal masuk kelas 6, baru masuk. Terus ada sedikit masalah Budin. Ya, jadi apa nih yang bisa saya bantu nih? Sepertinya Bu Kenis kok bingung ini. Apa nih yang bisa saya bantu untuk mengatasi kebingungan dari Bu Kenis? Kemudian kira-kira apa nih yang Bu Kenis harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Betul Budin, saya memang sedang bingung sekali. Saya berharap setelah saya berkeluh kesah ke Budina, bercerita ke Budina, ada solusi, ada penyelesaian lah dari sedikit masalah yang saya hadapi Budin. Oke, semoga nanti kita akan bisa mendapatkan pemecahan masalahnya ya Bu ya. Ya, saya berharap ada solusi Bu setelah kita berbicara masalah ini Budin. Monggo Bu Kenis silakan kalau mau bercerita nih. Begini Budin, kan sudah awal masuk, saya melakukan itu tes diagnostik. Kemudian saya kaget Budin, ada satu siswa saya yang ternyata tidak bisa membaca Budin, padahal sudah kelas akhir ini Budin. Jadi saya bingung di situ. Oh iya, kalau menurut saya sih wah ini cukup serius deh Bu, karena murid di kelas akhir masih belum bisa membaca. Ya itu Bu, ini sudah kelas 6, tapi dia tidak bisa membaca. Kalau menurut Bu Kenis nih ya, kira-kira apa penyebab anak tersebut tidak bisa membaca? Saya sudah tanya ke guru sebelumnya Budin yang di kelas 5. Saya tanya kenapa kok terjadi seperti ini. Beliau bilang di kelas 5 gurunya sudah telaten mengajari dan di akhir sudah mulai bisa membaca Budin. Oke, kalau begitu kira-kira nih ya, mengapa ya waktu di kelas 6 dia masih belum bisa membaca ya, kalau di kelas 5 sudah bisa membaca? Ini perkiraan saya juga ya Budin ya, mungkin nanti ada solusi atau bagaimana dari Budin. Di kelas 5 gurunya sudah telaten jadi membaca, lambat laun dia bisa membaca. Kemudian ketika naik kelas 6 ada jeda libur semester. Mungkin ketika libur semester anaknya di rumah tidak latihan membaca lagi, tidak belajar, akhirnya mungkin menurut saya akhirnya lupa dan tidak bisa lagi membaca ketika masuk sekolah. Oh iya, iya sih Bu, bisa jadi sih ya seperti itu. Mungkin Bu, mungkin ada alasan lain lagi mungkin. Kalau di sekolah mungkin ya Bu ya, ini kan perkiraan saya belum datang langsung ke rumahnya anaknya. Kalau di sekolah kan ada guru yang telaten mengajari, yang telaten membimbing. Mungkin di rumah orang tuanya tidak memperhatikan, dia kurang perhatian di rumah, akhirnya di rumahnya bermain, tidak ada waktu untuk belajar sehingga dia lupa lagi untuk membaca. Ya bisa juga sih ya Bu ya alasan tersebut. Kemudian nih ya, menurut Bu Kenis, apa yang bisa Bu Kenis lakukan untuk anak tersebut agar ada keinginan untuk bisa membaca? Ini saya berencana ya Bu datang ke rumahnya, berkomunikasi dengan orang tuanya dan juga menanyakan bagaimana kegiatan anak di rumah, terus perhatian orang tuanya juga bagaimana di rumah Budina. Wah, menurut saya nih ya bagus sekali langkah Bu Kenis tersebut ya. Bisa juga ya nanti
misalkan ada kolaborasi nih ya dengan kedua orang tua selama anak-anak ada di rumah. Iya Bu, saya rencananya juga akan berkolaborasi dengan orang tuanya di rumah. Dia juga diperhatikan, ditemani, diajari untuk membaca agar terus bisa mengawasi orang tuanya, bisa mengawasi putranya untuk belajar Bu. Ini ya, saya sangat setuju sekali dengan Bu Kenis ya. Ada kolaborasi antara kedua orang tua dan guru, di mana di sekolah guru mendidik anak dan di rumah orang tua bisa mengawasi anak-anak selama belajar. Kemudian nih ya, selain menemui orang tua, apalagi nih yang kira-kira Bu Kenis bisa lakukan untuk menarik minat anak tersebut untuk membaca Bu? Kalau kita kan tadi di rumah berkolaborasi dengan orang tuanya, mereka untuk mengawasi, mendampingi belajarnya. Di sekolah saya ingin ada pancingan. Namanya anak-anak ya Bu Dina ya, kalau disuruh membaca biasanya kan mencari yang menarik. Mungkin saya nanti di kelas memberikan majalah-majalah seperti majalah Bobo, majalah anak, terus majalah komik dan yang lainnya juga yang banyak gambarnya agar anak lebih semangat membaca Bu Dina. Dan juga saya berencana di kelas itu ada pojok membaca. Pojok membaca kita isi dengan majalah anak, komik dan sebagainya. Wah, itu menarik sekali Bu Kenis ya. Karena bisa jadi isi majalah yang Bu Kenis sediakan itu isinya kan bukan hanya hiburan bagi anak, tetapi ada juga banyak ilmu pengetahuan di dalamnya. Kemudian untuk pembelajaran di kelas nih Bu, mungkin ada gambaran bagaimana supaya anak-anak senang belajar di dalam kelas. Kalau pembelajaran ya Bu, biar tidak jenuh, anak-anak juga lebih semangat, saya mau mencari dan membuat media pembelajaran semenarik mungkin Bu. Mungkin bisa dengan video, dengan gambar. Karena kan namanya anak kalau bergambar biasanya lebih suka daripada semua isinya tulisan saja. Dan ini juga memancing agar anak mau belajar membaca Bu. Wah, itu ya. Benar sekali itu Bu, dengan pembelajaran yang menyenangkan anak-anak akan lebih bersemangat belajar, sehingga anak akan termotivasi untuk menjadi lebih baik. Motivasi Bu, mendengar kata-kata motivasi itu saya punya ide Bu Dina. Nanti saya akan memberikan reward berupa pujian, berupa kata-kata semangat untuk siswa saya yang sudah bisa membaca, kemudian mungkin nanti setiap harinya membaca cerpen, puisi, agar mereka lebih punya percaya diri untuk tampil Bu. Wah, subhanallah, benar-benar luar biasa Bu Kenis ya. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus dan sangat tepat. Saya setuju dengan semua ide yang sudah Bu Kenis sampaikan. Alhamdulillah, alhamdulillah Ibu, saya juga senang setelah bercerita dengan Ibu. Saya muncul ide-ide, kemudian muncul beberapa gagasan untuk lebih mendidik anak agar lebih lancar membaca seperti itu mungkin. Dan saya ingin, karena sudah kelas 6, mereka di akhir jenjang lebih semangat belajarnya. Takutnya saya kan mereka lulus tapi tidak bisa membaca, itu kan juga malu buat gurunya. Ya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan bersyukur Bu. Pada akhirnya Bu Kenis sudah merasa lega, tidak lagi bingung ya. Kemudian ini nih Bu, dari yang sudah Bu Kenis rencanakan tadi ya, komitmen apa yang kira-kira Bu Kenis lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah juga batasan deadline waktu Bu untuk semua rencana Bu Kenis itu? Menurut saya harus ya Bu ya, saya harus mendeadline diri saya sendiri. Pertama, komitmen saya harus terus membimbing siswa saya. Kedua, tadi saya kan bilang kolaborasi dengan orang tua,
secepatnya kalau bisa mulai minggu depan, karena minggu ini masih ada kegiatan MPLS. Minggu depan saya menemui orang tuanya, kemudian berkonsultasi dengan orang tuanya, mencari titik tengah bagaimana enaknya mengawasi atau mendampingi putra putrinya untuk belajar. Kemudian yang ketiga, untuk pojok baca dan buku itu lebih baik mulai esok sudah saya kerjakan bersama anak-anak. Oke, siap. Bagus. Oke. Lalu selanjutnya Ibu, kira-kira dukungan apa yang Bu Kenis butuhkan untuk melaksanakan komitmen yang Bu Kenis buat? Saya perlu dukungan juga dari guru yang mengajar di kelas 6, mungkin ada buku bacaan apa yang benar mungkin disumbangkan untuk di pojok baca, kemudian dukungan dari kepala sekolah, orang tua juga, agar putra putri kita termotivasi untuk rajin belajar dan suka membaca. Wah, ide yang bagus sekali Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu. Dan Bu Kenis kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya, amin, amin ya robbal alamin. Dan terima kasih banyak ya Bu Dina sudah mau meluangkan waktu mendengarkan keluh kesah saya dan membantu saya mengeluarkan ide-ide yang saya ingin lakukan. Dan semoga ini tidak membuat saya bingung lagi dan segera saya bisa lakukan bersama anak-anak di kelas. Iya Bu Kenis, sama-sama. Semoga semua yang telah Bu Kenis rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Ya, terima kasih ya Bu Dina ya. Ini terima kasih sekali, dan kebetulan ini saya ada janji juga dengan siswa untuk latihan untuk menjadi tugas upacara. Terima kasih ya Bu Dina ya. Monggo silakan Bu Kenis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita beri plus untuk kegiatan praktek kucing hari ini. Baik, Ibu Dina, Bu Kenis sudah melaksanakan kucing dengan baik. Ya, di sini tadi saya lihat sudah terlihat alur kitanya. Jadi di situ ada tujuan utamanya sudah terlihat, kemudian identifikasi masalah sudah tampak, kemudian juga rencana aksinya sudah dibuat, dan yang terakhir tanggung jawabnya sudah tampak. Oke. Nah, kemudian ada yang ingin saya sampaikan pada praktek kucing kali ini, Ibu, ya, terutama kepada Bu Dina selaku coach. Ya. Menurut Bu Dina, apa indikator keberhasilan pada diskusi tadi? Indikator keberhasilan dari diskusi yang saya lakukan barusan ya Pak ya, yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuat. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Bu Kenis lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya, ya Bu ya. Kemudian tadi Bu Dina juga menyampaikan bahwa merupakan kompetensi present atau kehadiran penuh. Ya, nah di sini saya sudah mengamati bahwasanya Ibu sudah melakukan present tadi dengan baik. Ya, jadi Ibu sudah hadir secara penuh, menjadi pendengar yang baik, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, ini akan membuat kunci itu menjadi lebih terbuka dan lebih nyaman dalam menyampaikan unek-unek yang ada pada dirinya. Jadi permasalahan yang dihadapi itu bisa dikeluarkan juga. Nah, dan juga di sini dapat memotivasi kunci, ya. Jadi kunci itu akan merasa nyaman dan bisa menggali potensi yang ada dalam dirinya sendiri. Iya, betul Pak. Jadi terima kasih kepada Bu Dina selaku coach dan kepada Bu Kenis yang sudah menjadi kunci atas praktik kucing hari ini. Ya.
Jadi di sini kita memberikan pelajaran bahwa kepada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi. Ya. Jadi dengan kompetensi tadi akan tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik, akhirnya sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.